Torik, Vito. Oke, sip. Udah denger ya semuanya ya. Bisa kita mulai. Walaupun baru bertiga, nggak apa-apa karena waktunya udah jam 4:30 lebih. Kita akan mulai pembahasan soal utul ujian tulis UGM yang berdasarkan dari TU tryout. Alhamdulillah untuk sejarah, walaupun memang sejarah poinnya agak banyak, kalau di utul itu sekitar pernah ada yang 20 soal, ada yang 25 soal, tapi pertanyaannya kalau menurut kakak ya lebih mudah dari soal-soal SBM ataupun soal-soal SIMAK. Ya, kebanyakan materinya apakah sejarah minat apa sejarah wajib? Yang lebih banyak itu adalah sejarah wajibnya. Seperti biasa, walaupun sejarah minat ada, namun tidak terlalu banyak. Gitu. Jadi sejarah wajib, sejarah Indonesia itu yang banyak keluar akan di soal utul UGM. Nah, apa ya namanya? Sedikit tips ya, karena soalnya banyak. Jadi kalian ini ada, kalau di sini ada 25 soal, 20 soal ya. Tapi kalau aslinya ada yang 25, ada yang 20 soal. Jadi soal utul UGM ini bisa kalian kerjakan dengan cepat. Dengan cara apa? Dengan cara kalian harus tahu tipe soalnya dulu. Mirip-mirip dengan soal di SIMAK, ada 3 tipe soal. Tiga tipe soal itu apakah? 1, soal ABCD. 2, pernyataan 1, 2, 3, 4. Yang cara jawabnya kalau 1, 2, 3 itu A, 1, 3 B, 2, 4 C, 4 aja B. Kalau 1, 2, 3, 4 benar semua, jawabannya E. Dan yang terakhir ada pernyataan sebab akibat seperti biasa. Benar-benar berhubungan sebab akibat A, benar-benar tidak berhubungan sebab akibat B. Benar-benar benar salah itu C, salah benar itu D, salah salah itu E. Jadi kalau kalian sudah tahu tipe soalnya, kalian dapat dengan mudah menjawab kalau kalian tahu isi materinya. Nah, oleh karena itu banyakin latihan soal, dan banyakin lihat soal-soal utul. Karena ya yang namanya sejarah yang keluar ya itu aja gitu kan. Yang sejarah Indonesia ya sejarah Indonesia itu. Oke, baik, bisa kita mulai ya. Vito, Mbak Andrea. Oke ya. Sip. Kita mulai dari yang nomor 1. Udah pada soalnya semua kan ya? Udah? Oke. Kita mulai dari yang nomor 1. Belajar sejarah dia bakal gabung. Kalau apa sih? Jo, Sini dulu. apa COVID katanya kak? Ada sebut. Sini. Opak kopet. Nggak boleh. Oke. Tak. Agaknya ada banyak. Sama Kalian udah tak? Nggak ada. Belum ada. Kita dulu kak. Bentar dulu Kang. Oke, kita coba bahas dari yang nomor 1. Sudah pada pegang soalnya, kita bacain juga nih. Di bawah ini yang merupakan suksesan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini berarti harus tahu apa? Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden SBY. Nomor 1. Kebijakan SBY. Ini. Di antaranya sebenarnya kebijakannya kan ada banyak, ada kebijakan politik negeri, kebijakan politik dalam negeri, ada kebijakan ekonomi, sosial, budaya. Tapi kakak tuliskan aja yang mungkin sering keluar. Yang pertanyaan atau soal-soal sebelumnya pernah keluar. Yang pertama ada kebijakan, kalau yang udah pernah bahas soal SIMAK, menerapkan kebijakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri
bernama Million Friends Zero Enemy. Million Friends Zero Enemy. Ini adalah bentuk pelaksanaan politik bebas aktif, mencari sebanyak-banyaknya orang dan memiliki nol, tidak ada memiliki musuh. Intinya itu. Itu kalau kebijakan politik luar negeri. Terus kalau dalam negerinya apa, Kak? Kalau dalam negerinya ya membebaskan Republik Indonesia dari yang namanya krisis tahun 1998 dan mengakhiri hubungan dengan yang namanya IMF, International Monetary Fund. Ya, IMF ini ditandatangani pada zaman siapa? Pas zaman Soeharto, Habibie, ini 98, bantuan ekonomi. Nah, biasanya juga ditanya tentang kebijakan dalam negeri. Menurut SBY pada waktu itu, subsidi BBM itu terlalu besar. Jadi setiap hari bakar uang rakyat. Karena tidak tepat sasaran, harusnya subsidi diberikan kepada yang miskin, malah didikti oleh orang-orang kaya. Makanya kemudian SBY itu mencabut subsidi BBM dan mengalihkan ke yang namanya bantuan uang BLT, ke BLT. Ya, singkatan yaitu bantuan langsung tunai. Ya, bantuan langsung tunai apa itu BLT? Yaitu adalah pemberian bantuan duit cash untuk orang-orang miskin. Tapi pas waktu itu penyalurannya memang agak sedikit kurang bagus ya. Disalurkan lewat apa sih namanya itu? Disalurkan lewat pos, ada yang disalurkan lewat bank. Jadi karena tidak terkoordinasi dengan baik, banyak yang berdesak-desakan antri untuk mendapatkan BLT dan kemudian banyak yang kemudian jatuh pingsan dan lain sebagainya. Sebulan 300.000 dapatnya orang miskin pada waktu itu sebagai kompensasi terhadap dicabutnya subsidi BBM. Jadi BBM dinaikkan, tapi kemudian duitnya itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ada baik, ada positif, ada negatif. Terus apa kebijakan yang kemudian menjadi kesuksesan kebijakan SBY lagi, yaitu meredam yang namanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui kebijakan perjanjian Helsinki. Nah, apa tuh perjanjian Helsinki? Perjanjian perdamaian antara GAM dan Indonesia. Perdamaian RI GAM yang dilaksanakan di Finlandia, ya. Terus apalagi keberhasilannya? Perekonomian Indonesia karena pada waktu itu sudah terlepas dari krisis dalam waktu 10 tahun, lumayan cukup pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, sekitar 5-6%, ya. Pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5-6% per tahun. Gitu. Nah, kira-kira berarti jawabannya apa yang untuk nomor 1? Di mana yang merupakan kebijakan Pak SBY? Kurangnya subsidi BBM. Betul, tapi itu bukan kebijakan ininya ya. Intinya melikuidasi bermasalah, bukan ya? Itu adalah kebijakannya Bahrudin Yusuf Habibie yang B. Menaikkan nilai tukar rupiah itu juga B, bukan SBY.
Melakukan privatisasi BUMN itu juga Habibie. Yang betul melakukan pelunasan terhadap hutang IMF. Ya, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 option A. Sampai sekarang kita udah nggak punya sama ini. Udah nggak ada. Kecuali kalau nanti Indonesia krisis lagi gitu. Nah, krisis bisa ngajuin hutang mereka. Tapi biasanya negara-negara yang hutang sama yang itu adalah negara-negara yang udah mau runtuh lah sebenarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Salah satu kebijakan yang mengakibatkan Presiden Abdurrahman Wahid disebut sebagai bapak pluralisme. What the meaning of pluralisme? Ada yang tahu nggak? Ya, bukan 200. Pluralisme. Pluralisme itu adalah paham yang tidak membeda-bedakan manusia, ya, membeda-bedakan manusia berdasarkan sara. Jadi menurut paham pluralisme, semua orang di suatu negara memiliki hak dan kebebasan yang sama. Gak peduli warna kulit apa, agamanya apa, gak peduli dia dari latar belakang ekonomi. Jadi sistem pluralisme itu adalah sistem yang kemudian diatur oleh orang Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai apa ya namanya tuh, sebutan bagi salah satu presiden Indonesia, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan namanya Gus Dur. Nah, yang ditanya di sini adalah alasan why, kenapa alasan Gus Dur itu disebut sebagai Bapak pluralisme. Yang pertama, yang dilakukan Gus Dur apa? Pada waktu itu, pada zaman Orde Baru, itu ada pendeskreditan atau diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di bidang politik. Orang-orang etnis Tionghoa itu nggak boleh jadi DPR, nggak boleh jadi yang namanya polisi, nggak boleh jadi yang namanya kepala daerah ataupun presiden, gitu. Apalagi presiden nggak boleh. Kenapa? Karena pada waktu itu Orde Baru menganggap etnis Cina itu penuh dengan PKI, jadi 30 SPKI, disangkut pautkan dengan PKI. Dan ada pelarangan Imlek, pelarangan tentang kepercayaan Konghucu, yang orang-orang Cina ini kemudian banyak melakukan asimilasi dengan merubah namanya yang harusnya namanya Cina gitu kan. Makanya banyak orang Cina yang mempunyai nama Jawa gitu kan, Basuki Cahayapurnama, Ahok kan, tapi dia punya nama Cina sendiri itu karena dia produk pas zaman Orde Baru. Jadi orang-orang Cina pas zaman Orde Baru itu diskriminasikan. Nah, tadi pluralisme adalah paham yang tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama ataupun Pak Gus Dur merupakan salah satu presiden reformasi yang menetapkan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Jadi selain Katolik, Islam, Hindu, Buddha, sama sekali agama Konghucu, dan juga memperbolehkan upacara keagamaan Konghucu. Terus juga menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Ya, itu salah 3 bukti bahwa Gus Dur dapat disebut sebagai bapak pluralisme yang tidak membeda-bedakan ras, suku ataupun agama apapun. Padahal ini Gus Dur itu dari golongan Islam gitu.
Tapi dia malah membolehkan melegalkan satu agama baru yang dari suku ras yang berbeda. Makanya kemudian juga disebut sebagai apa ini pluralisme. Begitu. Jangan sampai tertukar ya dengan satu lagi. Ada juga kebijakan untuk menetapkan etnis Cina atau etnis Tiongkok sebagai salah satu warga negara. Kalau itu ada di zaman Megawati, bukannya Gus Dur. Ya, kalau etnis Cina ditetapkan sebagai warga negara atau salah satu suku bangsa di Indonesia itu pas zaman Megawati. Soalnya agak mirip-mirip ya. Nah, sip. Berarti yang nomor 2 jawabannya apa? B. Yang B, betul ya. Menetapkan Konghucu sebagai agama resmi Indonesia. Sip. Kalau yang A, kalian baca tuh, mendapatkan penghargaan legal power atas sebenarnya membela kaum mayoritas. Itu harusnya bukan mayoritas, tapi kaum minoritas. Jadi, Gus Dur pernah diberikan sebuah penghargaan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa kok kayak gitu, Kak? Karena Gus Dur pernah mencoba membuka hubungan dengan Israel. Alasannya kenapa? Diprotes kan? Nggak mungkin bisa. Alasannya kenapa dibuka? Karena menurut Gus Dur, apabila kita menjadi musuh Israel, kita nggak bisa menekan Israel dalam sisi apapun. Karena kita nggak punya kerjasama apapun sama dia. Ya. Jadi, menurut Gus Dur, kita kerjasama, kita akui dulu, baru setelah kita akui, kita kerjasama, ada hubungan dagang dan lain sebagainya. Misal nanti kita bisa melakukan embargo, penekanan dan lain sebagainya, apabila Israel kemudian menjajah atau memperluas wilayahnya di Palestina. Tapi ketika rencana itu dikeluarkan, sudah mendapat protes dari warga Indonesia, nggak pada bawah gitu. Hanya DPR kemudian menolak. Ya. Kalau yang saya menetapkan orang Tionghoa sebagai salah satu suku di Indonesia tadi pas zaman Megawati. Yang D, pengubahan istilah menjadi Tiongkok itu baru aja. Itu bukan dari Indonesianya tapi dari Cinanya. Jadi Cina itu nggak mau lagi disebut sebagai orang Chinese, tapi disebut sebagai orang Tiongkok. Katanya lebih beradab menurut orang Tiongkok. Yang E, menjamin kebebasan berkreasi bagi seniman dan budayawan. Itu kalau itu sih dilakukan sama presiden pas zaman reformasi. Oke ya, jadi bukan ciri khasnya betul. Jadi yang paling tepat nomor 2 adalah jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Nomor 3. Untuk mempermudah sistem pertanian, masyarakat peradaban Mesir kuno membangun apa? Nah, ini nomor 3 ya. Peradaban Mesir kuno, nah, ini peradaban Sungai Nil. Peradaban Sungai Nil. Herodotus menyatakan peradaban Mesir kuno itu merupakan peradaban sebagai hadiah dari Sungai Nil, the gift of Nil, menurut Herodotus ya. Menurut Herodotus, Mesir merupakan the gift of Nil, hadiah dari Sungai Nil. Kenapa kok disebut sebagai hadiah? Karena di antara wilayah yang tandus, wilayah Mesir kan banyak gurun ya. Bahkan sekitar 80% lebih wilayah Mesir itu gurun semua. Tapi ada satu sungai yang membentang ke seluruh penjuru Mesir, namanya Sungai Nil. Dan kemudian di antara sungai tersebut, kemudian karena ada air, berarti wilayahnya jadi subur. Karena wilayah subur, jadi banyak yang kemudian menetap di sana. Hanya terbentuklah peradaban. Begitu ya. Jadi menurut Herodotus, Mesir merupakan the gift of Nil yang wilayahnya sangat subur. Ya. Oke. Wilayahnya sangat subur, dia gurun yang tandus. Nah, buktinya apa, gitu kan? Bukti bahwa peradaban Sungai Nil subur. Bukti Mesir kuno subur. Yang pertama, sudah mengenal yang namanya sistem bercocok tanam.
Bercocok tanamnya itu adalah dengan sistem bajak sawah. Yang kita sekarang kenal traktor, kalau pas di Indonesia kan ada penggunaan kerbau, sapi gitu, penggunaan hewan, itu awal muasalnya dari peradaban sungai. Ya, itu ada ya buktinya. Bukti Mesir kuno subur ya. Sistem bercocok tanam dengan melakukan bajak sawah itu yang menggunakan hewan. bukan yang strategis kan beda. Yang strategis itu di Mesopotamia. Oh ya. Nah, Mesos di antara sama sungai, di antara dua sungai. Terus gimana? Menggunakan hewan apa? Sungai Indus di India. Nah, sungai Indus di India. Ada sungai satu lagi Huangpu, sungai kuning itu. Yang semuanya di peradabannya itu ada di pinggiran sungai. Nah, itu tadi wilayahnya subur. Intinya biasanya di sana pasti mengenal bercocok. Tapi ada biasanya peradaban kuno ini adalah suatu teknologi yang dulu dibuat di zaman peradaban ini sampai sekarang masih dipakai. Nah, salah satu bukti yang menetapkan bahwa Mesir itu adalah peradaban yang subur adalah dengan penggunaan teknologi bajak sawah. Ada nggak di sini? Ada. Jadi jawabannya yang option. Oke, betul. Nah, terus yang lain apa tuh? Yang coba baca itu. Ada sistem sawah pertanian yang disebut dengan murai, itu ada di peradaban Mesopotamia. Sistem pertanian terasering yang berundak-undak itu yang ada di Sunda, ada kayak gini lah, yang ada gunung kan. Ya, sekedar kalau di Indonesia namanya, itu juga di Mesopotamia. Awalnya. Sungai buatan yang menghubungkan Laut Merah dengan Sungai Nil, bukan itu nggak ada ya. Nggak ada yang menghubungkannya yang Laut Merah yang urusan Suez dengan yang Eropa itu ya. Itu belum ada kalau pas zaman peradaban Sungai Nil. Drainase air hujan di seluruh penjuru kota. Kalau drainase dengan peradaban sungai apa? Sungai Indus, betul sekali. Jadi sistem sanitasi, drainase, sistem pengairan, persawahan itu awal muasalnya di peradaban Sungai Indus yang paling terkenal itu ya. Oke, mari kita ke nomor yang ditanya. Berikut ini yang tidak termasuk ya. Alasan pertama Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden. Oke, udah tahu dekret presiden 59. Sebelum 59 tahun 57 itu keluar konsepsi presiden. Apa tuh Kak? Masih ingat 7 kabinet di zaman demokrasi liberal? Sukiman, Natsir dulu kali. Konsepsi presiden 1957 ya. Berarti 57 itu masih masuk ke zaman demokrasi liberal kan? Soalnya liberal itu dari tahun 50 sampai 59. Di tahun 50 sampai 59 tercatat 7 kali pergantian kabinet. Siapa? Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro, Burhanuddin, Ali Sastro 2, Juanda. Banyak nggak? 9 tahun 7 kali Perdana Menteri. Stabil nggak menurut kalian? Nggak stabil. Makanya Presiden Soekarno ngasih ide. Ke siapa? Ke DPR, parlemen. Gue kasih ide lo supaya pemerintahan Indonesia stabil. Idenya apa? 1. Perlu digantinya sistem demokrasi liberal ke terpilih. Yang pertama. Yang kedua, menurut Soekarno itu perlu dibentuk kabinet 4 kaki. Nah, perlu dibentuk kabinet 4 kaki. Apa tuh kabinet 4 kaki? Kabinet yang terdiri dari 4 partai politik pemenang pemilu 1955. Ada yang tahu 4 besar pemilu 1955? 5 partai apa aja? PNI, NU, Masyumi, PKI. Itu bukannya kabinet 4 kaki. Iya, kabinet 4 kaki. Nama lainnya adalah kabinet
Nah, kalau Zaken itu pas zaman Juanda ya. Udah ada yang ketiga apa? Menurut Soekarno perlu dibentuk yang namanya Front Nasional. Nah, perlu dibentuk Front Nasional yang terdiri dari golongan fungsional masyarakat. Nah, golongan fungsional masyarakat itu apa tuh? PNS ya. Dan orang-orang yang dianggap sebagai tokoh adat, tokoh agama itu masuk ke sini. Nanti fungsi Front Nasional ini nanti digunakan untuk mendukung pembebasan pilihan. Loh, kenapa dibebaskan kan? Ya karena selama 7 tahun, selama 7 kabinet itu tidak ada satupun kabinet yang berhasil membebaskan Irian Barat. Nah, ini idenya, ide Presiden Soekarno ya, ide Presiden. Idenya siapa? Ya rakyat yang diwakili oleh DPR atau parlemen. Ide ini diterima nggak? Ternyata idenya ditolak sama DPR atau parlemen. Karena dengan kalau misalnya diterima, berarti parlemen kehilangan kekuasaan yang besar di pemerintahan. Idenya ditolak. Gitu ya. Ini hasilnya. Hasil. Parlemen menolak, sebenarnya nggak menolak sih, 50% lebih itu menerima, tapi sayangnya tidak memenuhi quorum 2/3 yang hadir di DPR. Gitu. Jadi hasil dari konvensi ini, parlemen menolak konsepsi presiden karena tidak memenuhi 2/3 quorum atau orang-orang yang hadir, quorum yang hadir di DPR. Begitu. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa konsepsi presiden ini ada gitu kan? Nah ini kita tuliskan alasan keluar konsepsi presiden. Itu sebabnya ya karena Presiden Soekarno menganggap ya, Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal itu tidak cocok di mana? Di Indonesia. Dilihat dari apa? Karena ketidakstabilan di pemerintahan. Akibat dari ketidakstabilan di bidang pemerintahan yang terjadi 7 kabinet ini, akibatnya apa? Program-program pemerintah terlaksana dengan baik. Begitu loh. Makanya keluarin konsep, tapi ditolak. Presiden Soekarno gimana? Ya nggak bisa gimana, kan itu hasil keputusan apa? Keputusan pendapat dengan kita. Namun setelah 3 tahun kemudian, karena Dewan Konstituan di MPR tidak dapat membentuk undang baru, akhirnya Soekarno memaksakan ide konsepsi presiden ini melalui dekret presiden. Paham ya? Itu hubungan antara konsepsi presiden dan dekret presiden. Jadi nomor 4 jawabannya apa nih? Yang tidak termasuk A, banyaknya pemberontakan yang terjadi. Ya, selain karena ini mengapa pemerintahan tidak cocok, banyak terjadi gerakan statis pemberontakan. Kedua, pembangunan yang tidak berjalan dengan baik. Ya, berjalannya 1955 demokratis. Ya enggak ya. Berarti jawabannya yang C. Soalnya apa? Yaitu malah membuat sistem pemerintahan bukannya jelek. Kegagalan Dewan Konstitusi ya, terus tidak stabilnya pemerintahan. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kebijakan yang dianggap paling menguntungkan rakyat Indonesia pada masa depan
dilakukan dengan cara mengeksploitasi rakyat di bidang apa? Oke, ada beberapa manfaat positif ya. Nih, kakak tuliskan beberapa dampak positif kemerdekaan Jepang. Pendudukan Jepang kalau kemerdekaan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia. Di positifnya apa Kak? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Jepang pada masa pendudukannya itu memberi pelatihan militer. Dia membentuk yang namanya organisasi militer dan semi militer. Kalau yang militer ada PETA, pembela tanah air, dan HIBO. Yang semi militer banyak, ada Seinen, HIBO, dan Fujinkai, Kota Suishinta. Berarti dampak positif pertama adalah dengan dibentuk organisasi militer dan semi militer, sehingga rakyat mengetahui sistem pendidikan militer. Bahkan nanti peta itu menjadi dasar terbentuknya tentara nasional. Itu yang pertama. Yang kedua apakah? Bahasa Indonesia itu berkembang sangat pesat. Nah, bahasa Indonesia berkembang pesat. Kok bisa Pak? Nah, berkembang pesat. Karena pada waktu itu di sekolah itu diwajibkan pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh pakai bahasa Belanda lagi. Karena ada kebijakan untuk melarang bahasa Belanda. Gitu ya. Itu yang kedua. Bahasa Indonesia berkembang pesat karena larangan penggunaan bahasa Belanda. Kemudian yang ketiga apa? Secara tidak langsung janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang dengan realisasinya untuk membentuk BPUPKI maupun PPKI itu memberikan awalan Indonesia bisa merdeka. Berarti yang maksud itu ya, dibentuknya organisasi BPUPKI dan PPKI ya, membuat kemerdekaan RI semakin terorganisasi secara tidak langsung. Walaupun sebenarnya BPUPKI dan PPKI tidak dimaksudkan oleh Jepang untuk supaya Indonesia merdeka. Paham ya? Nah, berarti nomor 5 kira-kira jawabannya apa tuh? Yang ditanya kebijakan yang dianggap paling menguntungkan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang dilakukan dengan cara mengeksploitasi rakyat di bidang. Yang pertama di bidang apa nih? Kalau ini ya berarti di bidang ya kan? Terus ini kalau bahasa Indonesia berkuasa di sekolah berarti di bidang pendidikan. Dibentuknya organisasi di bidang politik. Nah, tapi yang paling berkeuntungan yang dua ini sih. Nah, militer sama pendidikan, berarti jawaban yang tepat adalah option D. Lanjut ke nomor 6. Oke, kita lanjut. Yang ditanya, faktor utama yang membuat Belanda memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia Serikat pada tahun 1949. 1949 itu terjadi apa? Peristiwa ditandatangani konferensi meja bundar KMB. Di konferensi meja bundar itu Belanda mengakui kedaulatan RI, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini kita akan tuliskan ya, syarat-syarat yang diajukan Belanda dalam KMB. Jadi ada harga yang kita harus bayar atau kita harus laksanakan
demi mendapatkan pengakuan kedaulatan. Ya, selatan dengan Belanda dalam KEB agar Republik Indonesia Serikat mendapat pengakuan kedaulatan. Nah, pengakuan kedaulatannya sendiri itu nanti dilaksanakan pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Syaratnya apa aja, Kak? Satu, Republik Indonesia Serikat harus menanggung hutang-hutang Belanda dari tahun 1942. Itu yang pertama. Ya, hutang Belanda dari tahun 1942 menjadi tanggungan Indonesia. Enak banget ya mereka yang hutang, kita yang bayar. Tapi ya itu bergaining politik. Kalau kita nggak ngiyain, mereka nggak mau ngakuin, ya udah. Mau gimana lagi, kan? Yang kedua, wilayah Irian Barat, wilayah Papua itu diselesaikan 1 tahun kemudian. Nah, tujuan Belanda ini nanti di sini adalah untuk waktu 1 tahun itu menambah pasukannya di sana supaya si Irian Barat menjadi milik mereka, bukan untuk menyerahkan ke Indonesia. Itu strategi Belanda ya, memperpanjang waktu aja. Itu yang kedua ya, Irian Barat dirundingkan lagi atau diselesaikan tahun diselesaikan 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Nah, ini strategi Belanda untuk menguasai Irian Barat. Dan yang ketiga, Indonesia harus membentuk sebuah organisasi yang merupakan kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Namanya Uni Indonesia Belanda. Nah, gitu. Ini tujuannya buat apa? Supaya Belanda dapat mencampuri urusan Indonesia dengan adanya Uni Indonesia Belanda. Yang ketuanya nanti Ratu Belanda. Berarti jawabannya yang apa yang benar kira-kira? A. Kesuksesan Indonesia melakukan diplomasi beras. Diplomasi beras dengan negara apa? Iya. Ya. B. Adanya pengakuan secara de facto dan de jure oleh Mesir. Nah, itu pengakuan kedaulatan oleh Mesir ya, enggak ada hubungannya. C. Dilakukan peristiwa Black Armada oleh Australia. Itu bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan RI. Itu dengan cara memboikot atau melarang orang-orang Australia untuk bekerja pada kapal-kapal Belanda yang mau berlabuh di Australia. Jadi kayak di blacklist gitu kapal-kapal milik Belanda. Yang D, disepakatinya membayar utang Belanda oleh Indonesia. Jawabannya berarti option D. Kalau option E, diselenggarakannya konferensi New Delhi dan konferensi Lingkaran. Kalau konferensi New Delhi itu adalah bentuk pengakuan kedaulatan India terhadap Indonesia, dan konferensi Lingkaran adalah bentuk pengakuan kedaulatan, kedaulatan kemerdekaan dari negara-negara Arab terhadap Indonesia. Oke, silakan bisa difoto terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Lanjut foto. Yep. Hapus ya.
Kita lanjut ke nomor berikutnya yang ditanya di nomor 7. Pada masa Gubernur Jenderal De Jong, kebijakan politik yang bersifat represif dan reaksionner terhadap pergerakan nasional, seperti memberlakukan undang-undang yang mengatur perizinan sekolah untuk pribumi. Namanya apa? Nah, sekarang akan jelaskan masa pemerintahan Gubernur Jenderal De Jong. Nomor berapa nih? 7. Yang sering kalian dengar kan Gubernur Jenderal Van den Bosch, ya kan? Dendels. Nah, ini ada satu lagi nih, Gubernur Jenderal De Jong. Dia adalah orang Belanda yang dianggap sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar aturan-aturan kepada organisasi-organisasi politik yang kemudian nantinya dianggap sebagai organisasi radikal. Ya. Gubernur Jenderal De Jong meletakkan dasar aturan untuk menghapus organisasi pergerakan yang dianggap radikal. Kepada siapa? Pada pemerintahan Belanda tentunya. Gitu ya. Ada sebuah kebijakan atau hak yang kemudian diakui oleh pemerintahan Belanda di Indonesia yang disahkan pada masa Gubernur Jenderal De Jong. Apa tuh? Namanya hak eksorbitan rechten. Nah, ini kalau di bidang politiknya ya. Apa tuh hak eksorbitan rechten, Kak? Yaitu hak untuk menangkap, memenjarakan ataupun mengasingkan, ya, hak pemerintahan Belanda untuk boleh menangkap, ya, mengasingkan ataupun memenjarakan siapa? Orang-orang dalam organisasi pergerakan yang dianggap radikal, menjarakan tokoh-tokoh yang dianggap radikal untuk melawan Belanda. Makanya gara-gara hak eksorbitan rechten ini, Gubernur Jenderal De Jong dianggap sebagai Gubernur Jenderal yang represif. Apa tuh represif? Mengeluarkan kebijakan ataupun apapun untuk dengan menggunakan cara-cara kekerasan ataupun kriminalisasi dan lain sebagainya. Ini kalau di bidang politik. Tapi kalau di bidang pendidikannya muncul juga yang namanya, ini tulisan kebijakannya ya. Kebijakannya itu diantaranya satu ya, hak eksorbitan rechten. Terus selain itu juga ada sebuah undang-undang baru untuk mengatur sekolah liar, Westskolen Ordonansi. Pada masa Gubernur Jenderal De Jong itu ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang muncul. Sekolah swasta ini tidak terdaftar dalam izin, jadi nggak izin tapi izin sekolah. Ada taman siswa, ada INS Kayu Tanam, ada Kesatria School. Taman siswa dibuat sama Kiai Dewantara. Kesatria School oleh Domsdeker. INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Tapi sekolah-sekolah tersebut nggak mengantongi izin. Makanya dibentuk Westskolen Ordonansi atau undang-undang aturan penghapusan dan penertiban sekolah-sekolah liar. Apa itu sekolah liar? Sekolah yang dianggap tidak mengantongi izin, ya. Sekolah-sekolah liar di Hindia Belanda. Namun karena perjuangan Volkswagen, 3 sekolah tersebut boleh ada.
Namun kemudian setelah itu nggak boleh ada sekolah lagi swasta lain selain 3 sekolah itu, karena ditakutkan sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah yang mendoktrin rakyat Indonesia untuk melawan Belanda karena diawasin. Yang ada sekolah negeri apa aja, ada box school, ada HIS, ada AMS, ada HBS, banyak ya. Selain itu apa lagi? Selain waktu sekolah ordinasi, AKS Ordinasi, Gubernur Jenderal Bejo juga membuat, nah ini, mendirikan penjara di Gul, Papua, di Papua ya. Apa tuh penjara di Gul? Penjara yang dikhususkan untuk menahan orang-orang yang tadi melanggar hak ekstraordinari ya, di Gul, Papua, yang dijadikan sebagai tempat pengasingan tokoh-tokoh RI yang dianggap radikal. Nah, sekarang berarti nomor 7 jawabannya apa nih? Pada masa Gubernur Jenderal Bejo, kebijakan politiknya bersifat represif dan reaksional terhadap pergerakan nasional, seperti memberlakukan undang-undang yang mengatur penjara sekolah atau pribumi adalah White Scholar Ordonansi. Ya, jadi jawaban yang 4 opsi B. Oke. Lanjut kita ke nomor 8. Yang ditanya, sebab khusus terjadi perlawanan Sultan Nuku melawan VOC. Ini mungkin ada yang sering tertukar antara perlawanan Sultan Nuku dan perlawanan Sultan Babullah. Ya, beda itu ya. Kalau yang pertama dulu nih, karena jelaskan perlawanan Sultan Babullah. Sebabnya ya, perlawanan Sultan Babullah. Sultan Babullah itu di mana? Di Ternate. Melawannya siapa? Portugis dan Belanda. Ya, ini Ternate melawan Belanda. Portugis. Oke. Soalnya dua-duanya di Maluku nih. Yang sering ditanyakan adalah sebabnya. Seperti biasa, sebab perlawanannya gara-gara apa gitu. Sebab utamanya gara-gara bapaknya Sultan Babullah, namanya Sultan Harun, dibunuh oleh Portugis. Ya, terbunuhnya Sultan Harun, bapaknya Sultan Babullah, oleh Portugis. Kenapa? Karena menentang monopoli perdagangan Portugis. Perdagangan Portugis. Gitu ya. Terus hasilnya gimana, Kak? Berhasil. Nah, nih. Berhasil. Hasilnya adalah berhasil mengusir Portugis. Hasil. Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis dengan cara mempersatukan kerajaan-kerajaan di wilayah Maluku. Makanya karena dia berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Maluku, Sultan Babullah disebut sebagai tuan dari 72 pulau. Gitu ya. Itu kalau di Ternate. Yang kedua ada perlawanan di Tidore yang dipimpin oleh Sultan Nuku. Nah, kalau yang ini melawannya bukan Portugis lagi karena Portugis sudah diusir kan. Yang ini melawan dari kerajaan Tidore melawan Belanda. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa Sultan Nuku melawan gitu? Yang pada awalnya kerjasama. Sebab utamanya gara-gara bapaknya lagi. Sebabnya karena bapaknya Sultan Nuku bernama Sultan Jamaluddin ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Batavia. Ini sebab utamanya. Diasingkannya
Sultan Jamaluddin oleh Belanda ke Batavia. Kenapa? Karena sama kayak Sultan Hairun, dia menolak dan menentang monopoli perdagangan Belanda ya ke Batavia karena menolak monopoli perdagangan Belanda di Maluku. Oke, sebabnya itu kalau hasilnya gimana? Nah sama, berhasil ternyata hasil dari perlawanan ini kita menang, berhasil mengusir Belanda dari Maluku. Dengan cara apa? Kalau tadi mempersatukan ini juga sama. Sultan Maluku juga mempersatukan kerajaan Ternate dan Tidore yang tadi ya dengan menyatukan kerajaan-kerajaan di Maluku, dan selain itu juga mengadu domba, melakukan adu domba antara Inggris dan Belanda. Jadi pada waktu itu Sultan Maluku bilang sama Inggris kalau Inggris dilarang dagang di Maluku, padahal hasilnya enggak. Karena Inggris marah kemudian perang dengan Belanda. Akhirnya Inggrisnya menang, tapi Belandanya kalah, diusir. Inggrisnya berhasil menang, tapi kekuatan militernya kan turun gara-gara perang. Makanya kemudian Sultan Maluku nyatuin kerajaan di Maluku untuk mengusir Inggris. Makanya dua-duanya diusir dari Maluku. Gitu ya. Tapi namun kemudian nanti setelah Sultan Maluku wafat, Belanda kembali ke Maluku untuk menguasai. Gitu ya. Jadi nomor 8 jawabannya apa nih? Sebab khusus terjadi melawan Sultan Maluku, melawan VOC atau Belanda di Maluku adalah karena tadi yang ayat diasingkannya Sultan Jamaluddin ke Batavia karena menolak monopoli perdagangan. Opsinya A. Kalau yang lain penyebaran agama oleh VOC di Maluku nggak ada. Itu lebih tepatnya pas zamannya Sultan Hairun di Ternate. Masuk keluarga kerajaan atau menentang Sultan Maluku nggak ada. Membakar membunuh persediaan pangan kerajaan itu ada di Mataram. Dikuasainya malah oleh VOC itu sebab perlawanan Demak melawan Portugis di Maluku. Oke, kita lanjut ke nomor 9 yang ditanya. Peninggalan agama Buddha dalam bentuk candi terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Pada tingkatan Kamadhatu tidak terdapat relief dinding. Kenapa? Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Nah ini pertanyaannya kurang tepat. Coba kita lihat struktur bangunan candi kayak gimana. Nomor 9. Struktur bangunan candi. Tapi ini candi Buddha dan Hindu. Anggap aja ini adalah candi. Oke, ulang tahun ya. Nggak apa-apa. Oke. Di struktur bangunan yang pertama, yang tingkatan yang paling bawah, pasti ada relief. Ya enggak? Relief itu kayak gambaran ukuran di dinding candi. Ini di tingkat yang kedua juga ada relief. Di tingkat 3 udah nggak ada relief. Namanya apa Kak? Yo, yang pertama yang paling bawah disebut kalau di candi Buddha namanya Kamadhatu. Yang kedua Rupadhatu. Yang paling tinggi Arupadhatu. Bedanya apa? Oh ya, yang Hindunya dulu. Nama lainnya, kalau Kamadhatu namanya Burloka. Kalau Rupadhatu Burpaloka. Kalau Arupadhatu Sparloka. Bedanya apa? Nah, di tingkatan yang paling bawah di Kamadhatu atau Burloka ini
relief yang menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh dengan hawa nafsu, tentang seks, pembunuhan, tentang pencurian dan lain sebagainya. Pokoknya di sini isinya manusia yang jahat lah. Yang jahatnya itu disebabkan karena adanya hawa nafsu atau cinta gitu kan. Kamadato atau Burloka, relief menceritakan tentang manusia yang penuh dengan hawa nafsu. Nah, yang kedua, rupa datu di sini relief yang menceritakan tentang manusia yang sudah terlepas dari hawa nafsu, tentang kebaikan, tentang bagaimana cara Siddhartha Gautama menyebarkan agama dengan 8 jalan kebenaran dan perkataan yang baik dan lain sebagainya. Apa yang baik-baik dah. Ya, kepada Burloka yaitu menceritakan reliefnya, menceritakan manusia yang terlepas dari nafsu. Dan yang ketiga, tingkatan yang paling atas Arupadata Sparloka, di sini sudah tidak ada relief, cuma isinya patung-patungan ya. Nah, patung-patung biasanya. Nah, itu berisi karena sudah tidak ada relief ya, jadi tidak ada relief. Jadi menceritakan apa? Relief itu hanya digunakan untuk menceritakan tentang manusia. Sedangkan patung-patung Buddha atau patung-patung Hindu itu menceritakan tentang dewa. Berarti intinya apa? Ketika manusia ingin ke nirwana, ke surga, untuk supaya bisa jadi yang dicerahkan, menjadi sang Buddha ataupun menjadi dewa, itu harus terlepas dari yang namanya hawa nafsu. Intinya itu ya, tidak ada relief karena menggambarkan nirwana atau surga. Nah, berarti ini pertanyaannya sebenarnya kurang tepat ya. Harusnya peninggalan agama Buddha dalam bentuk teater dalam kegiatan pada tingkatan Kamadatu harusnya terdapat relief, bukan tidak terdapat relief. Tidaknya dihapus. Ya, pada tingkatan Kamadatu terdapat relief dinding candi. Karena apa? Terdapat reliefnya karena di Kamadatu menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh dengan hawa nafsu dan cinta sehingga membuat mereka menderita. Jadi option yang benar nomor 9 ini adalah option A. Ya. Kalau yang B apa tuh? Menceritakan Siddhartha Gautama menyebarkan agama Buddha ini tingkatan rupa datu tadi. Kalau yang C dianggap tingkatan suci dengan adanya patung Dewa Trimurti juga. Itu harusnya Sparloka kalau di Hindu ya. Kalau yang D sebagai bentuk penghormatan terhadap raja, enggak ya. Manusia dianggap sudah mendapat pencerahan terlepas dari nafsu, itu rupa datu. Oke, lanjut ke nomor 10. Dewi Tromlayu dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Cina bagian selatan, yang melakukan migrasi ke Nusantara sekitar 500 sebelum Masehi. Pendapat ini didasarkan pada aspek apa? Nah, ini merupakan sebuah pendapat tentang nenek moyang orang Indonesia. Kalau dilakukan nenek moyangku seorang pelaut gitu kan. Nah, ini didasarkan pada teori ini nih. Namanya teori Yunan. Yunan itu adalah wilayah Cina bagian selatan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Kern dan Bredes yang menyatakan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari Cina bagian selatan melalui 2 migrasi. Yaitu apa? Satu, migrasi yang pertama disebut dengan Proto Melayu.
Yang kedua disebut dengan Deutero Melayu. Bedanya apa Kak? Proto Melayu Melayu tua, Deutero Melayu Melayu muda. Yang duluan di Indonesia yang proto ini 1500 tahun sebelum Masehi. Kalau ini 500 tahun sebelum Masehi. Proto Melayu bermigrasi ke Nusantara melalui dua jalur. Yaitu jalur barat melalui Sumatera dan timur melalui Sulawesi. Itu. Apa buktinya Kak? Buktinya di Indonesia ditemukan barang-barang yang berasal dari Yunan, dari Cina bagian selatan. Peninggalan budayanya, jadi orang-orang itu yang ke Indonesia, yang Proto Melayu itu membawa kebudayaan bernama Bakson Hoabi. Kemudian Mesolitik dan Neolitik. Contohnya apa Kak? Kapak pendek, kapak Sumatera, ada kapak persegi, dan kapak lonjong. Ya, jadi barang-barang ini ditemukan di Indonesia dan juga ditemukan di daerah Bakson Hoabi. Jadi diperkirakan nggak mungkin dong barang-barang itu jalan sendiri gitu kan? Pasti ada yang membawa ini disebut dengan Proto Melayu. Terus apa lagi buktinya? Ada suku keturunan di Indonesia. Suku keturunan dari Proto Melayu siapa? Ada yang masih ingat? Ada suku Dayak, Toraja, Papua. Ya. Itu kalau Proto. Kalau Deutero itu bermigrasi ke Nusantara cuma melalui satu jalur doang, yaitu jalur barat, yaitu melalui Pulau Sumatera, ya, melalui jalur barat. Apa buktinya? Ya karena ada peninggalan budaya yang sama juga ada di daerah Cina bagian selatan, tepatnya di daerah Dongson. Kebudayaannya namanya Dongson. Apa kemudian namanya? Itu budaya perunggu. Logam, yaitu ada Moko, Candrasa, Tapak Coro. Nah, suku keturunannya apakah? Suku keturunan dari Deutero Melayu yang sampai sekarang masih ada di Indonesia adalah suku keturunan suku Jawa, Minang, Aceh, suku Sunda, Bugis, suku Betawi, suku apa lagi? Nias. Nah, itu Deutero. Nah, berarti jawaban yang paling tepat apa tuh? Menurut Dr. Raymond Brandes itu Deutero Melayu dianggap sebagai nenek moyang Indonesia yang pendapat ini didasarkan pada aspek peninggalan budaya daripada migrasi. Karena apa? Kalau migrasi itu lebih ada buktinya lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada peninggalan budaya, kalian buktinya migrasi. Itu ya. Karena dasar utama migrasi itu bisa terjadi karena adanya peninggalan budaya. Jadi nomor 10 jawaban yang tepat option. Oke, silakan dipotret terlebih dahulu. Sebelum kakak lanjut lagi. Oke, udah kakak foto, nanti kakak share di grup. Kakak hapus.
Oke, kita lanjut ke nomor 11 yang ditanya. Terbunuhnya Presiden AS John F. Kennedy di tahun 1963 oleh seorang tak dikenal yang melakukan parade di tempat publik. Kejadian memilukan itu mirip peristiwa yang hampir sama terjadi pada Abraham Lincoln di tahun 1865 saat menjabat sebagai Presiden AS. Seorang tak dikenal kemudian membunuh si Abraham Lincoln, maksudnya gitu ya. Dalam ilmu sejarah, pernyataan tersebut menunjukkan terjadinya apa? Nah, abang ya, kalau itu mah bisa di logika. Berarti jawabannya yang iya. Jadi nggak usah pakai jelaskan, udah jelas. Kalau perubahan apa? Konsep perubahan, misalnya dari orde lama ke orde baru perubahan, orde baru ke reformasi perubahan. Terus berkelanjutan apa? Yang misal dulu menggunakan apa sih namanya tuh? Animisme dinamisme masih berlanjut sampai sekarang, masih ada keberlanjutan, konsep keberlanjutan di mana animisme dinamisme berakulturasi dengan budaya lain, itu termasuk keberlanjutan. Itu ya. Lanjut ke nomor 12, perkembangan situasi politik global yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II kecuali. Nah, ini ada beberapa dampak ya. Perkembangan politik global pasca Perang Dunia II. Yang menang siapa kalau di PD2? Blok Sekutu. Yang menang Blok Sekutu kan? Setelah Perang Dunia usai di tahun 1945, kemudian muncul berkembanglah sistem politik global di Indonesia menjadi beberapa di dunia menjadi beberapa blok. Nah, yang pertama, kita jelasin dulu Amerika Serikat dan kemudian terbentuknya Uni Soviet, AS dan Uni Soviet menganggap negaranya yang paling berjasa memenangkan Perang Dunia II. Kenapa? Karena Amerika Serikat ngalahin Jepang, Uni Soviet ngalahin Jerman. Gitu ya. Yang kedua, selain Amerika Serikat dan Uni Soviet, muncul Cina. Ya. Cina menjadi negara besar di Asia setelah berhasil mengalahkan Jepang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian terpolarisasinya dunia menjadi dua blok, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat berideologi liberal dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet berideologi komunis. Dari sinilah dua blok ini muncul yang namanya Perang Dingin. Terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin dari tahun 1947 hingga 1991 ya, karena perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menyebarkan ideologi masing-masing. Gitu. Selain terjadi Perang Dingin di tahun 1947 sampai 1991 juga muncul persaingan antara AS dan Uni Soviet di segala bidang. Ada bidang ekonomi, militer, sosial, budaya, dan juga terbentuknya politik aliansi. Ya, lagi terbentuknya politik aliansi militer.
seperti apa? NATO, ya, Seattle, NATO, Anzus, dan Fakta Warsaw. Nah, orang bisa kita jawab nih kira-kira yang kurang tepat yang mana? Kecuali ya, perkembangan situasi politik global terjadi setelah Perang Dunia II selesai. Kecuali satu, munculnya negara-negara baru di Eropa seperti Yugoslavia dan Polandia. Betul itu. Ini tambahan. Kalau di Eropa ya, muncul di Eropa muncul negara baru seperti Yugoslavia dan Polandia. Sedangkan di Asia juga sama. Dan di Asia muncul negara-negara baru juga. Contohnya Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. India, itu akibat Perang Dunia II selesai. Berarti nomor A benar. Yang B, negara di kawasan Asia Afrika mendapatkan kemerdekaannya, betul ya? Adanya perebutan antara ideologi liberal dan komunis, betul. Terus terjadinya bipolarisasi ini, terpolarisasi menjadi dua blok atau bipolar, itu juga betul. Yang salah yang E ya, berkurangnya pengaruh komunis dan AS sambil menjadi kekuatan utama dunia. Kalau yang E itu berakhirnya Perang Dingin, bukan berakhirnya Perang Dunia II. Jadi situasi yang E itu adalah suatu situasi di mana Perang Dingin berakhir setelah 1991. Gitu ya. Jadi option yang betul untuk jawaban nomor 12 ini adalah option Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Yang ditanya nih pernyataan sebab akibat. Kita selidiki dulu. Yang pernyataan pertama. Pada masa Perdana Menteri Muhammad Hatta diberlakukan Casino Plan untuk meningkatkan produksi pertanian selama 3 tahun. Oke. What the meaning of Casino Plan? Kalau pas zaman Orde Baru ada kebijakan namanya Panca Usaha Tani. Pas zaman awal kemerdekaan zaman Muhammad Hatta itu ada Casino Plan, itu rencana peningkatan produksi pertanian selama 3 tahun. Pada masa Muhammad Hatta Perdana Menteri. Caranya gimana? Dengan cara satu, mencegah penyembelihan hewan-hewan pertanian. Kerbau, sapi, itu tidak boleh disembelih karena daging mengakibatkan nanti nggak bisa membanyak sawah. Itu yang pertama. Yang kedua, menanam kembali lahan-lahan kosong. Yang ketiga, memperbaiki irigasi. Yang keempat, mengolah tanah dengan baik. Yang kelima, melakukan program transmigrasi. Memindahkan orang-orang yang dari daerah padat penduduk ke daerah yang sepi penduduk untuk membuka sawah-sawah baru. Namun, kebijakan Casino Plan ini mengalami kegagalan. Alasannya karena apa? Karena setelah 3 tahun berhasil sih meningkatkan hasil produksi, namun muncul masalah baru yaitu hama. Jadi pada waktu itu gagal alasan utamanya karena terjangkit wabah hama. Ada revolusi. Makanya ada revolusi hijau, ditemukan pestisida untuk si memberantas hama ini. Makanya pas zaman Orde Baru berhasil melaksanakan suasana pangan. Gara-gara udah teratasi. Tapi dampak negatifnya dengan adanya pestisida itu
Jadi lingkungannya tercemar, tanah air, jadi tercemar. Nah, berarti jawabannya pernyataan 1 betul ya. Kalau pernyataan kedua, ekspor Indonesia pada masa awal kemerdekaan hanya tergantung dari hasil pertanian dan wilayah Indonesia sangat subur. Jadi jawabannya opsinya A ya. Kenapa dilaksanakan kebijakan ini? Itu disebabkan utamanya gara-gara masyarakat Indonesia mayoritas adalah petani dan wilayah Indonesia subur, makanya diterapkan kasih movement. Namun mengalami gagal. Nomor 14. Secara tidak langsung pendudukan Belanda di Nusantara berperan dalam terjadinya proses integrasi. Why? Kenapa? Kok Belanda ngejajah sama aja kayak menyatukan Indonesia? Nah, ini ada alasannya. Alasan utamanya karena adanya paham Pax Nederlandica. Belanda bahkan mau menukarkan kota Manhattan, New York untuk mendapatkan wilayah-wilayah Indonesia yang tadinya dikuasai Inggris. Nukarin Singapura kepada Inggris supaya wilayah Nusantara menjadi satu kesatuan dalam penguasaan Belanda. Disebut dengan Pax Nederlandica. Paham kesatuan seluruh Hindia Belanda dalam kekuasaan kerajaan Belanda. Ya. Paham ini secara tidak langsung karena dia menyatukan Indonesia. Nah, ini terjadi yang namanya proses integrasi. Nah, secara tidak langsung mendorong proses integrasi nasional. Kenapa? Karena dengan dijajahnya seluruh Hindia Belanda, jadi kita mempunyai kesamaan, rasa senasib sepenanggungannya. Karena sama-sama sebagai daerah jajahan Belanda. Begitu. Berarti betul ya? Kalau pernyataan kedua, sebab integrasi nasional ditarik dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang disebut dengan masa penegasan. Benar nggak? Benar nggak? Betul. Tapi lebih tepatnya sebenarnya ini betul juga, kata-katanya tidak ada yang salah, tapi lebih tepatnya integrasi nasional itu terjadi pada masa awal pembentukan organisasi buruh. Itu awal pergerakan nasional, tapi ini juga betul. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Pax Nederlandica. Ya, Pax Nederlandica adalah usaha Belandanya, sedangkan integrasi nasional itu adalah awal muasalnya adanya Sumpah Pemuda. Berarti jawabannya benar-benar tapi tidak berhubung. Maksudnya ya. Lanjut ke nomor 15, saya dikit lagi. Kegagalan CIA dalam invasi Teluk Babi di Kuba tahun 1991 mengakibatkan Amerika Serikat melakukan blokade ekonomi kepada Kuba. Benar nggak? Ini harusnya kebalik. Blokade ekonomi itu dilakukan kepada Kuba sebelum adanya invasi ke insiden Teluk Babi. Bukan setelah insiden gagal terus diblokade, tapi kebalikannya, memblokade dulu. Jadi ini ada alasan blokade ekonomi AS ke Kuba. Itu sebab utamanya gara-gara tadi rencana Kuba dan Uni Soviet membangun pangkalan kuda yang dikhawatirkan dapat digunakan oleh Uni Soviet untuk mengebom AS. Gara-gara itu diblokade. Selain memblokade, Amerika Serikat mencoba untuk menumbangkan Fidel Castro melalui serangan insiden Teluk Babi, namun mengalami kegagalan. Jadi salah ya, harusnya kembali. Sebab Presiden John F. Kennedy menyamati bahwa Amerika Serikat akan menutup pangkalan peluru kendalinya tunggal di Kuba. Nah, ini terjadi setelah insiden di Kuba. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Kuba sama Uni Soviet mau bikin pangkalan rudal?
Kuba itu letaknya di Amerika Tengah. Alasan utamanya gara-gara apa? Uni Soviet menganggap Amerika Serikat juga mempunyai pangkalan rudal yang sama di Turki. Paham nggak? Jadi ini alasan, ini kata-kata yang kedua ya, alasan rencana pembangunan pangkalan rudal Kuba. Itu alasan utamanya gara-gara tadi tuh. AS memiliki pangkalan rudal di mana? Di Turki. Nah, gara-gara ini ya, karena Amerika Serikat memiliki pangkalan rudal di Turki, Uni Soviet juga bikin yang sama. Tapi sebelum bikin, Amerika Serikat nggak terima karena takut gitu. Makanya kemudian terjadi insiden Bobby, kemudian terjadi krisis misil Kuba. Uni Soviet dan Amerika Serikat sudah mau perang nuklir. Namun kemudian terjadi perdamaian antara mereka berdua, sehingga kemudian Presiden John F. Kennedy menutup pangkalan rudalnya di di Turki. Dengan harapan apa? Kuba dan Uni Soviet tidak membangun rudal. Berarti pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Jawabannya D ya. 11. Yuk, dikit lagi nih, 5 lagi. Pada pertengahan abad ke-17 berdasarkan Rekognite Penningen di Maluku. Apa tuh Rekognite Penningen? Betul itu jawabannya ya. Tapi apa itu dulu? Rekognite Penningen, yaitu sistem pajak kepada raja-raja di Maluku untuk membayar upeti dan memperbolehkan monopoli perdagangan sebagai cara untuk menguasai dan mengendalikan raja-raja di Maluku. Karena dia nggak memerintah secara langsung, jadi dia mengendalikan raja-raja dan kerajaan di Maluku. Ternyata tidurnya berada di kekuasaan mereka. Itu jawabannya betul berarti ya. Sebab VOC membutuhkan pengakuan dari raja atau bangsawan tentang kebijakan tata niaga monopoli. Nah, upeti dan monopoli perdagangan. Kenapa dilaksanakan? Sebab utamanya gara-gara tadi Belanda butuh, alasan utamanya ya, atau sebabnya Belanda membutuhkan pengakuan raja-raja di Maluku. Kenapa nggak dihapusin aja raja-rajanya? Karena sistem pemerintahan Belanda itu memakai sistem pemerintahan yang mempertahankan sistem feodal. Jadi raja-rajanya boleh tetap memerintah, tapi dikendalikan dengan cara Rekognite Penningen. Jadi sebab jawaban pernyataan pertama betul kan, yang kedua juga betul dan berhubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang benar nomor 16 adalah nah. Oke, kita lanjut ke nomor 17 yang ditanya di nomor 17. Implementasi demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Orde Baru dikenal sebagai orde yang mengekang kehidupan berpendapat, bermasyarakat yang demokratis, walaupun namanya demokrasi Pancasila. Nah, jawabannya apa? Yang tepat, nomor 17. 1. Pancasila dikenal sebagai asas tunggal dalam dipahami dalam P4. P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu betul, dilaksanakan pada masa Orde Baru. 2. Pelaksanaan pemilu berdiselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Betul, tapi yang menang Golkar dan yang jadi presiden Soeharto terus. Tapi dapat disebut sebagai demokrasi Pancasila. Terdapat fungsi parpol dengan adanya dominasi Golkar, benar nggak? Betul juga ya. Diberlakunya konsep jalan tengah dalam pemerintah. Apa tuh konsep jalan tengah?
nama lain dari Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI orde baru bukan? Berarti jawabannya apa? E. C. 18. Ciri-ciri kebijakan ekonomi Herman Willem Daendels di Hindia Belanda antara lain. Kita lihat nomor 1. Perkebunan dikuasai oleh swasta. Enggak. Perkebunan pas zaman Daendels dikuasai sama pemerintah. Pembayaran pajak tanah dengan uang itu Raffles ya. Bukan Daendels, ya kan? Pendirian sekolah saluran irigasi transmigrasi itu politik etis, Van de Venter. Rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu, namanya nama lainnya apa? Nah, sebelum kultur stem cell, Springer stem cell. Nah, ini namanya Springer stem cell, yaitu untuk menanam kopi di Priangan atau di Jawa Barat, Bandung. Jadi opsinya yang benar apa? 42. 19. Ayo, dua lagi nih. Faktor yang menyebabkan penjajahan Jepang dianggap lebih baik daripada penjajahan Belanda. Kenapa? Jepang itu menerapkan sistem militer, sedangkan Belanda itu pemerintahnya sipil. Jadi lebih baikkan Belanda daripada Jepang. Walaupun dua-duanya sama-sama menjajah, nggak baik dua-duanya ya. Kalau nomor 1, kebijakan pendidikan menerapkan sistem gradualisme itu beda. Kalau pas zaman Belanda gradualisme, kalau pas zamannya Jepang itu sistemnya bertahap SD, SMP, SMA. 1 salah berarti ya. Sarana pendidikan terbuka bagi semua golongan. Betul, itu di zaman Jepang terbuka bagi semua golongan. Pembangunan sarana pendidikan dengan perkampungan ras nggak ada. Pas zaman Jepang itu dibuka semuanya, tapi sayangnya pendidikannya itu hanya dikhususkan untuk mendoktrin rakyat Indonesia terhadap gerakan 3A. Pemerintah Jepang melarang bahasa Belanda. Nah, betul. Jadi 2 apa tuh? Terakhir 20. Mustafa Kemal Pasha memimpin gerakan Turki Muda yang kemudian menjadi perang kemerdekaan Turki. Kampanye militernya yang sukses menghasilkan kemerdekaan Republik Turki. Kemudian Mustafa Kemal Pasha mau mengenalkan pembaruan di Turki. Itu apa? Nah, ada 2. Yang Mustafa Kemal Atatürk ada 2, yaitu demokrasi dan sekularisme, memisahkan agama dan negara. 1-3. Oh, Atatürk nama gelarnya Mustafa Kemal itu. 1-3 itu jawabannya itu ya. Kalau anti-Islamisme malah dihapuskan pas zamannya si Mustafa Kemal Atatürk. Oke, ada yang mau ditanyakan yang di rumah, yang di sini juga, guys? Apa? Hah? Teluk Babi. Insiden Teluk Babi itu adalah insiden penyerangan CIA Amerika Serikat untuk menjatuhkan Fidel Castro, presidennya Kuba. Itu sebenarnya Fidel Castro itu pihak Uni Soviet. Walaupun dia GNB tapi pihak Uni Soviet. Karena dia benci dengan AS yang dulunya membantu Batista. Batista itu presiden Kuba sebelum Fidel Castro yang dianggap diktator. Yang menumbangkan si Fidel Castro-nya. Gak ada yang bertanyakan ya? Baik, karena waktunya juga sudah habis, nanti kakak share catatannya di grup. Terima kasih, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.